Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang dalam dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus itulah yang senantiasa menyertai dan memberkati engkau sekalian. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya ingin menyapa saudara di dalam peringatan hari kematian Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang diambil dan diaturkan pada kita dari kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai yang ke-49. Saya ingin membacakannya buat kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah dan katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara, sangat berbahagia kalau kita boleh bertemu kembali dalam channel Sri Anugerah ini, khususnya pada hari yang bersejarah ini. Semua orang percaya di seluruh dunia merayakannya. Hari ini kita boleh disadarkan bahwa kematian Yesus adalah menjadi sesuatu yang sangat fenomenal dan luar biasa, dan bukti nyata bahwa kuasa maut sudah dikalahkan. Dan di salib itulah Yesus memproklamasikan kemerdekaan umat manusia dari segala perbudakan dosa. Saudara-saudara, kita bisa melihat dan memperhatikan puncak dari tragedi Via Dolorosa ini, yaitu setelah Yesus mengalami aneka siksaan, penghinaan, cercaan yang sangat luar biasa, seolah-olah manusia-manusia yang telah melakukannya adalah orang yang paling benar. Tragedi Golgota gambaran kejahatan manusia yang luar biasa, dan mungkin juga itu adalah gambaran kejahatan kita. Kita bisa melihat bahwa persekongkolan, mufakat untuk berbuat jahat turut ambil andil dalam peristiwa penyaliban Kristus. Tidak mau menyatakan yang benar, tidak dapat meletakkan kebenaran dan keadilan, itu juga menjadi satu poin yang mengantar Yesus ke salib yang dilakukan oleh manusia hanya untuk jabatan, harta, dan tahta. Bahkan banyak penistaan terhadap sesama, penghinaan yang sungguh luar biasa, benar-benar seperti orang yang kerasukan roh kegelapan dengan histeris. Semua mengatakan salibkan dia, semua meludahinya, melemparnya. Itulah gambaran kejahatan manusia. Dan saya kira kondisi itu juga mungkin banyak terjadi di kehidupan orang percaya saat ini. Tapi sungguh menarik, saudara. Peristiwa kematian Yesus ini tidak hanya mengalahkan kuasa maut, tetapi sebetulnya kalau kita mau lebih jeli melihat dan membaca nats ini, saat Yesus sudah mengatakan, "Bapa, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku." Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada satu peristiwa yang luar biasa. Ternyata
kepala pengawal itu menyesal. Dan dia menyesali dirinya, lalu dia mengatakan, benarlah ini anak Allah. Demikian juga orang banyak itu, yang histeris itu. Bukti nyata, kuasa kegelapan dikalahkan dan mereka menyesal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya mau dikatakan, pikir itu pelita hati. Ya, jangan terbawa emosi dan suasana. Jangan sampai suatu ketika kita selalu dipenuhi oleh penyesalan. Maka berhati-hatilah untuk melakukan tindakan. Berhati-hatilah melakukan keputusan. Saudara, biarlah engkau dan saya bersama dengan orang percaya di seluruh dunia hari ini mengaku telah menyesal melakukan kesalahan. Tetapi ingatlah, penyesalan tidak cukup kalau tidak diikuti oleh pertobatan dan perbuatan. Saudara, Yesus mau memaafin, Yesus mau mengampuni, Yesus mau mendengar penyesalanmu. Tetapi itu tidak cukup. Biarkan dirimu dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Maka sepanjang masih diberi kesempatan berkegiatan di tengah-tengah dunia ini, sepanjang Yesus masih memberikan kesempatan bagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini, hidupilah imanmu, lakukanlah kebenaran, tebarlah kebaikan. Penyesalan tidak berarti tanpa ditindaklanjuti dengan perbuatan. Ayo, mari menyesali dosa-dosa kita. Mari kita lakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan firman Tuhan. Karena apa? Yesus tidak akan tersalib kedua kalinya. Sahabat, selamat menebar kebaikan dan selamat menyesali dosa. Selamat hidup baru dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi. Amin.